dari mana Kak? Masa kreatif. Masa Oh, kreatif. lupa. Kak Ai, Saya nggak lupa. apa-apa biar ngomong aja iya, gitu iya, kan. iya. Kak Ai dari Dari Merah Lab. Merah Labs. Kalau Kak Adi Dari Sense Visual, dari Sense Visual. bukan Sense. Sense Iya, atau iya. Sensi. Itu di Makassar mungkin belum terlalu tahu lah tentang ada ini agensi-agensi. Nah, terus saya ajak nih temanku 3 orang buat Oke. join, terus bikin dulu. Awalnya kayak mau produksi video, foto. Waktu itu saya comot-comot orang-orang yang bisa desain, bisa ini, tapi Oke, under agensi di luar. di luar. 2015 kita bisa kerjain di dalam waktu berdekatan itu 3 provider yang beda-beda, dan kita mikir kayak harusnya kita bikin satu juga namanya agensi. Jadi 2016 kita bikin namanya idea.id. Idea. Kumpulan orang-orang yang mau kerja, yang di artian maksudku dapat aja juga bilang kayak orang-orang di masa kreatif semua, enggak Iya. tonji juga. Meskipun Cuman- namanya masa kreatif. Iya, meskipun namanya masa kreatif. Oke. Cuman kurasa orang-orang di dalam kayak mau sharing, mau belajar, itu sih intinya mau belajar. Betul. Halo Kaula Muda, selamat datang di Cari Talks. Ini edisi spesial. Kalau misalnya biasanya Cari Talks belakangnya ini adalah program-programnya Prambors kan ya. Sekarang beda lagi Kaula Muda, karena kita lagi ada di Watstar. Tepuk tangan dulu dong. Keren. udah kelihatan kan ya, kan tadinya pengen yang kayak tada gitu kan, cuman udah ada langsung semuanya. Hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang keren-keren banget pastinya di Watstar. Kita ini ada di Wats Cafe ya, Wats Cafe. Jadi kalau misalnya Kaula Muda pengen belanja-belanja ke sini, terus habis itu nemenin cowoknya atau nemenin ceweknya bosen, nanti bisa langsung beli minumannya di sini. Cake-nya juga nih ya dari Union Jakarta. Jadi kalau misalnya lo kangen banget dengan cake-cake dari Union, nggak perlu jauh-jauh ke Jakarta, tinggal beli aja di sini di Watstar. Pastinya ada di Mall Ratu Indah ya. Nah sekarang gue bakalan ngobrol-ngobrol sama cowok-cowok ganteng ya yang ada di sebelah kanan aku. Kalau yang di ujung gue agak ini nih, agak gimana gitu kan ya. Gue tuh biasanya bilangin yang satu ini mirip sama Randy Pandugo. Tapi kalau yang sekarang ini miripnya kayak Matthew Haley ya. Iya, makasih. Terlalu sering. Ada ada Kavian Rinaldi dari Halo Masa semua. Kreatif, tepuk tangan dulu dong. Iya, Kita tepuk tangannya 3 kali ya. Terus habis itu yang kedua ada Kak Ai dari Merah Labs, tepuk tangan juga. Dan yang terakhir ada Kak Adi dari Sense Halo. Visual.id, bener gak? Ya kan? Oke. Gimana kabarnya kakak-kakak semuanya? Sehat. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah aja sih? Ya sehat. Mau bilang apa Cici? Enggak. Gue tuh pengen menunggu jawaban terasik dari Kavian. Karena kan Kavian suka agak gimana gitu kalau ditanya ya. Makanya gue tanya kok cuman alhamdulillah. Sehat. Sehat ya? Habis lebaran kan. Iya. Makan kambing sapi. Enak. Enak. Iya. Subur banget pokoknya semua di sini. Berarti kabarnya semua sehat ya. Gimana Merah Labs, Masa Kreatif dan Sense? Baik-baik aja kabarnya? Alhamdulillah. Masih baik. Alhamdulillah masih baik. Pokoknya semuanya harus baik karena kita bakalan ngobrol-ngobrol seru seputaran kreatif agency ya. Oke, tadi gue udah sebutin juga Kavian dari mana Kak? Masa kreatif. Masa Oh, Kreatif. lupa. Kak Ai, Saya nggak lupa. apa-apa biar ngomong aja iya, gitu kan, iya, biar iya. ngomong, Iya, biar sorry. ngomong aja. Kak Ai dari Dari Merah Lab. Merah Labs. Kalau Kak Adi Dari Sense Visual, dari Sense Visual. bukan Sense. Sense Iya. atau Sensi, bukan? Bukan. Bukan juga. Oke, Sense Mas Kapten Visual. Sensi. Iya, Sensi ya. Oke. Nggak tahu ya. Kenapa kayak sama Kino host nih? Ya ampun. Iya benar ya. Sama kayak Oke, Kino aku kayaknya harus kayak seperti ini ya biar ngobrolnya lebih into Iya, iya, gitu betul, sama betul, Kai betul. sama Kak Adi. Ini berarti dari Creative Agency tiga-tiganya kan? Betul.
Sekarang di Makassar tuh banyak banget ya creative agency. Ini aja contohnya di samping gua udah ada 3 ini nih, udah ada 3 creative agency. Tapi sebenarnya apa sih yang ngebuat ini kakak-kakak yang keren-keren ini kayak kepikiran untuk membuat sebuah creative agency di Makassar? Siapa duluan nih? Tiga-tiganya harus jawab pokoknya. Oke, karena baru mulai kan? Karena baru mulai dari Kak Adi dulu dari Sense Visual. Kalau sense visual, Heeh. jadi saya cerita sedikit mungkin. Oh boleh, tentang boleh. kenapa terpikir buat agensi Boleh, visual. boleh. Jadi di 2019 itu ada temanku datang dari Bandung. Oke. Nah, terus dia datang itu sama temannya yang katanya di hire sama salah satu perusahaan yang bergerak di bisnis F&B di Makassar. Oke. Nah, jadi dia itu agensi yang di hire dari Bandung buat kerjain itu restoran kayak restoran. Nah, setelah itu saya ngobrol-ngobrol, terus saya cerita-cerita sama dia. Dan di situ saya kondisinya belum tahu sama sekali kalau ada bisnis yang namanya agensi. Oke, creative agency ini belum Iya, tahu gitu belum ya tahu, Kak. belum Oke. tahu sama sekali. Jadi saya ngobrol nih, nah, terus dia cerita tentang, pokoknya dia spill semua tentang apa yang dia kerjakan, terus bahkan budgetnya dia jelaskan juga ke saya Di berapa. spill juga semuanya ya. Situ menarik ini Bisnisnya. Oke. terus dia bilang ada kata-katanya tuh, Makassar itu masih jarang dan kayaknya lahan basah. Betul. Nah setelah dari itu, terpikir nih kayaknya bagus sih ini. Cuman terrealisasinya sense visual itu pas 2020 pandemi. Oh, Oke, jadi ya gimana dong? pas pandemi kita semua tidak tahu mau ngapain. Iya. Terus kita lihat bisnis-bisnis banyak yang susah lah buat sustain karena Iya. promosinya harus dipindahkan dari offline ke online kan, Betul. digital. Dan saat itu di Makassar mungkin belum terlalu tahu lah tentang ada ini agensi-agensi. Nah terus saya ajak nih temanku 3 orang buat Oke. join, terus bikin dulu. Awalnya kayak mau produksi video, di foto. Oke, dikit-dikit dulu ya. Iya, saya belum tahu juga kalau agensi itu kayak begini. Mhm. Terus ada kerjaan yang namanya copywriter. Oke. Nah dari situ ini berangkat sampai sekarang. Akhirnya berarti baru mulai dari tahun 2020 Iya, sampai sekarang di tahun 2022. Kira-kira jadi- bakalan sampai kapan? kayaknya Enggak. Itu kan nggak bisa dijawab. Itu nggak bisa dijawab. Itu nggak bisa dijawab. Itu adalah pertanyaan jebakan. Berarti akhirnya sampai sekarang dari tahun 2020. Itu tadi untuk sense visual. iya. Kalau untuk Merah Labs nih Kak Ai, kira-kira gimana? Cerita pertama mungkin ya. Ya boleh. Jadi dari sebenarnya dulu saya juga part agensi tapi dari agensi di Oke. luar. Cuman bolak-balik Makassar waktu itu mengharuskan buat ada tim di Makassar itu kalau enggak salah ingat itu 2014-2015. Jadi waktu itu saya comot-comot orang-orang yang bisa desain, bisa ini tapi under agensi di luar. Di luar. 2015 kita bisa kerjain di dalam waktu berdekatan itu 3 provider yang beda-beda dan kita mikir kayak harusnya kita bikin satu juga namanya agensi. Jadi 2016 kita bikin namanya idea.id. Idea.id. Iya 2016 tapi waktu itu kita berperan sebagai eksekutor provider konten buat brand. 2018 baru kita ubah jadi Merah. Oke. Sampai sekarang. Merah Labs ya. Oke. Nah, kita next lagi ke pertanyaan selanjutnya. Oh, belum ya? Belum ya? Benih kayaknya pertanyaan selanjutnya masih. Saya jadi bingung mau jawab apa. Belum, ternyata masih ada satu lagi yang di Kayak ujung. bukan narasumber lo kayak question gitu. Kalau itu kan tadi dari Sense Visual, dari Merah Labs juga. Jangan makan gaji buta dong. Yang ngomong juga. Ya kan? Kalau dari masa kan katanya itu juga kan host juga Iya, ceritanya. iya, Tapi betul, hostnya betul. juga merangkap jadi narasumber. Serius. Double aja, Saya double baca aja. apa pertanyaan saya lupa. Gimana awalnya? iya, Iya, alasannya, iya. buat masa Kalau kreatif. masa sebenarnya apa di Apa ya? sekumpulan orang-orang goblok di dalam yang moji. Yang Kasihan mauji Dimas. kerja. Maksudku sekumpulan orang-orang yang mauji kerja, yang di artian maksudku dapat aja juga bilang kayak orang-orang di masa kreatif semua, enggak Iya. tonji juga. Meskipun Cuman- namanya masa kreatif. Iya, meskipun namanya masa kreatif. Oke. Cuman kurasa orang-orang di dalam kayak mauji sharing, mauji belajar, itu sih intinya mauji belajar. Betul. Dan pada akhirnya kurasa kenapa enggak kita bikinkan mie payung gitu ya. Kayak
apa sih nongkrong udah jelas. Yes. Walaupun cari uang, iya. Iya betul. Cuman butuh ya kayak ada satu namanya. Akhirnya diputuskan namanya masa kreatif. Masa Gitu, kreatif. awal mulanya. Oke, berarti ya dari sekumpulan istilahnya tongkrongan gitu ya Kak ya. Yang mungkin nongkrongnya nggak tahu mau ngapain, akhirnya membuatlah sebuah Iya. wadah ini, sebuah creative agency ini masa kreatif. Tapi sebenarnya nge-hire teman-teman gitu untuk akhirnya masuk di agency dari teman-teman sendiri itu susah nggak sih? Atau mungkin kayak dari teman ke teman aja kayak mungkin masa kreatif gitu. Tapi kan pasti nanti bakalan nge-hire juga dari luar gitu pasti. kan. Itu susah nggak sih? Siapa duluan nih yang mau jawab? Sini pertanyaan. Kayaknya Kenapa aja ditunjuk-tunjukkan? Oh ya, duluan. Silakan. tunjuk-tunjuk. Balik lagi kan, balik muter. Kenapa hire dari teman ke teman? Maksudku cari orang se-circle-nya aja itu Iya. ya. Maksudku kayak takut ya beda frekuensi Ki. Jadinya Hmm. ketika ada orang luar masuk jadinya terbongkar Ki solidnya ini tim. Tapi sebenarnya itu Mi, maksudku kayaknya kesannya egois dan kembali dari awal kayak masa aku dibentuk dari sekumpulan anak-anak yang mau senang-senang karena parah-parahnya Ji. Yang dimana kalau misalkan mau besar kayaknya harus memang hire orang yang dari luar. di luar dari circle juga. Yes. Tapi berarti nggak menutup kemungkinan nanti kalau misalnya ada kesempatan juga nge-hire dari luar Iya, ya. betul. Ha. Oke. Ya kalau dari Merah Labs? Memang kesulitan, apalagi kalau di Makassar, kesulitan paling sulit itu mencari talent yang pas. Apalagi ketika kita shifting dari provider konten lebih masuk ke konsultan digital, itu kita butuh analisis, Betul. kita butuh yang tahu riset, tahu develop. Karena kalau misalkan kita kerja sama satu brand, kita harus tahu bagaimana brand itu nge-develop dan Yes. harus cari tahu orangnya. Saya juga berpikiran bahwa sekarang yang di Merah memang rata-rata teman-teman dekat karena kita tahu kan Oke. pembawaannya seperti apa. Kecuali memang untuk talent-talent tertentu kayak akun eksekutif itu pakainya dari luar, enggak Oke. masalah. Karena saya juga masih menganut paham kekeluargaan. Maksudnya Oke. lebih bagus. Saya lebih memilih jadi sesuatu yang great daripada Iya. bigger. Jadi lebih bagus hebat daripada besar. Betul. Oh. Kayak gitu. Kurang lebih sama lah ya Iya. sama Masa. Iya, Ha-ha. betul. Kalau dari sense visual, Sense visual kurang lebih sama sih sama Kakak Fian dan ya Kak sama. Ai. Padahal aku mengharapkan jawaban yang berbeda. Karena sense juga berangkat dari teman-temanku Ji, Ah, dari oke. teman kampus, terus teman-teman circleku join. Dan saya juga takut sih sebenarnya hire orang dari luar, takut ekspektasinya tinggi Oh sama iya, kerjaan ini karena betul. ya di Makassar itu menurutku belum terlalu terbentuk Mhm. industrinya, jadi masih masih tidak sesuai dengan yang di luar-luar di Jakarta. Oke. Cuman semakin ke sini juga karena mungkin sumber dayanya dari sense visual itu tidak Oke. mencukupi Mi. Jadi kita mulai hire teman-teman dari di luar circle-nya. Oke. Cuman yang seperti dibahas Kak Ai tadi, dia singgung soal akun eksekutif. Di Makassar ini masih Iya, hampir tidak. masih susah. susah. masih Makanya- awam banget ya. Iya, dan sampai sekarang sense masih sementara hire itu. Oh, Dan oke. Kak Ai pun kan akun eksekutifnya di Jakarta kayaknya. Iya, di Iya, Jakarta. di Jakarta. Oh, Anak keren. Makassar sih, tapi dia juga bagian agensi. Kan Oke. kalau kita di Merah Lab itu karena kita creative lab, Mhm. yang in-house pun bisa bekerja di mana saja. Oke, remote gitu ya, dari Selama mana tanggung aja. jawab pekerjaannya Mhm. selesai. Wih, keren banget. Sama mungkin tambahan saya mungkin tidak mau banyak-banyak karena memanage manusia itu susah. Nah, itu juga betul. Susah betul. sekali Setuju. memanage manusia. Setuju. Tidak bisa pakai textbook, itu tidak ada pokoknya. Betul. Kapan betul. saja kita bisa kehilangan partner. Aha. Betul. Wow. Berarti ya emang sebenarnya se-struggle itu juga ya untuk untuk meng-hiring orang-orang. Bukannya gini ya guys ya, bukannya kita nggak mau nerima lu, tapi Iya. emang sesusah Iya, itu. betul. Gitu kan, Betul, sesudah betul, sesuai betul. itu kayak untuk apalagi namanya kayak di bidang-bidangnya, divisi-divisinya itu emang susah. Agak apa ya, mungkin di Makassar masih agak awam dengan namanya itu yang tadi sudah disebutkan. Aku juga itu apaan kayak gitu kan. Itu jadi kayak dari Merah Lab malah nge-hiring yang di Jakarta kan ya sekarang, dari Jakarta kayak gitu. Tapi mungkin ke depannya setelah ada nih dari creative agency ini, terus habis itu tahu siapa aja yang cocok untuk ngisi gitu kan. Yang gak menutup kemungkinan nanti teman-teman juga kalau misalnya mereka buka lagi recruiting gitu kan ya, Iya. bisa ikutan kayak gitu. Jadi bisa disaring lewat magang kayaknya. iya betul, iya, iya. internship lah itu Internship. itu
Lah gue gak ada bos gue kan ya. Itu Mi, gue jadi ikutan juga ke bawah suasana. Maaf ya. Gue logat aja kalau gitu. Biar lu nggak itu Mi lagi. Gue ngakak sumpah. Aduh ya ampun. Biasa cewek kan agak sensei gitu ya. Sensei. Sensi. Creative agency di Makassar mungkin bukan cuman kakak-kakak bertiga aja gitu kan ya, masih banyak lagi, tapi aku percaya marketnya beda-beda gitu kan ya. Tapi kalau dari tiap creative agency yang ada di samping aku ini, gimana sih kayak cara untuk ngejaga marketnya itu supaya tetap stay gitu, untuk menjaganya? Kira-kira kayak gimana? Dari Kak Ai dulu deh, karena tadi kan dari kiri kanan udah, Betul. dari tengah lagi. Terima kasih Cici. Agak berat ini. Mikir apa saya mau jawab. Agak berat. Agak berat. Kalau kita paling utama sih menjaga hubungan, mungkin karena Trust gitu ya. iya, karena mungkin karena dulunya kita di era-era Instagram itu kan dulunya kita kerja sama brand langsung kan, Oke. secara pribadi waktu itu. Mm-mm. Jadi beberapa orang yang sudah pernah kerja di brand itu keluar bikin agensi, terus ada banyak campaign yang lari ke timur sini, ke Indonesia Timur. Itu akhirnya kita yang megang, dan relationship itu yang kita terus bangun. Oke. Berarti menjaga kepercayaan aja Enggak ya kan? menjaga kepercayaan. Silaturahmi Ah, gitulah ya silaturahmi. kalau muda. Ini juga kan sebenarnya creative agency itu kadang mungkin apalagi kayak anak-anak muda zaman sekarang suka agak sedikit mungkin agak kasarnya kayak kagetan gitu kan ya. Kayak lihat dikit banyak ikutan. Lihat dikit banyak ikutan gitu. Selain menjaga market, pasti teman-teman juga harus menjaga agensinya biar tetap hidup kayak gitu. Ini ada pertanyaan tambahan nih, kayak berarti mulainya dari Kavian. Silakan Yang dijawab. mana mau jawab ini, market dulu atau bertahan hidup dulu? Bertahan mau dulu, Jesse. bertahan dulu. Oh, Bertahan dulu. Yang bikin bertahan sebenarnya itu sih. Kayaknya Solid. Iya, nyambung dari sistem Iya. rekrutan yang tadi dimaksud. Karena ketika ada mungkin satu orang atau dua orang yang kayak tidak sefrekuensi dari kita, jadinya timnya baku cerita belakang. Padahal Oh, sebenarnya Cherry Bell, Cherry padahal Bell. sebenarnya satu tim ini begitu ya. Kenapa? Maksudku itu yang harus dijaga sebenarnya. Cocok dibilang kayak manage orang itu susah banget. Kayak semua orang tipikalnya beda-beda, zodiaknya beda-beda. Apalagi saya Libra, Kak. Jangan ya kalau Libra. Parah. Anda Libra. Oke. Begitu ya, maksudnya itu ke situ Ki. Jadi intinya yang penting saling komunikasi. Maksudku apapun yang terjadi dengan kerjaan, dengan agensi, mau apapun marah-marahnya klien tetap harus dikomunikasikan, karena ketika dipendam gitu jadinya kita juga teman-temanmu yang lain, tim-tim yang lain bingung mau cari apa solusinya. Kayak gitu. Berarti itu ya untuk solid, dan juga pasti untuk tetap menjaga marketnya ya kurang lebih sama kayak KAI gitu kan ya. Ya emang silaturahmi tuh bener-bener dibutuhkan kalau muda. Kalau misalnya nggak ada silaturahmi, ya kliennya bakal satu-satu pergi gitu. Iya, betul. Gimana caranya ngejaga trust dari klien sendiri? Ya silaturahmi itu gitu. Kembali lagi seperti itu. Kalau tadi dari Masa sama Merah Lab seperti itu, kita dengar dari Sense Visual. Oke. Kalau dari Sense Visual itu sebenarnya kita selalu adakan juga evaluasi. Oke. Jadi setiap Per 3 bulan. kadang per 2 minggu dan per 1 bulan. Oh, oke. Kita kabari klien bagaimana evaluasinya. Oke. Terus kita kirimkan juga report per bulan. Jadi dari itu semua klien bisa lihat ternyata jalan ji semuanya. Oke. Terus engagementnya tercapai ji dan Oke. target-targetnya. Nah kalau misal kadang itu klien tidak enak bicara kalau fotonya tidak bagus. Kadang Oke. begitu, ada Nah, klien yang begitu. Itu biasanya kayak gimana Kak? Kalau Beruntung misalnya gitu. dia mau nyampaikannya gimana? Dan Bilang gimana cara kita bisa tahu Nah gitu? sebenarnya itu harus dari agensinya, harus Oh, dia yang peka ya? iya peka. Tanyakan bilang bagaimana fotonya, Kak, apa ada yang mau dirubah. Oke. Terus apa, kan biasa itu kalau kita kerja sosmed 1-2 bulan pertama itu semangat. Nah di 3 bulan kesananya itu kadang kayak dari kliennya sudah malas nih. Oh, Terus biasanya oke. dari agensinya yang ya itu di Sense juga kadang terjadi seperti itu. Makanya Oke. itu pentingnya selalu ada evaluasi Oke. di tiap 1 bulan itu. Itu Buat yang ngerjain cewek cowok? untuk reportnya Iya. cewek. Oh iya. Iya. Karena kalau cowok nggak peka. Cewek tuh pekaan. Tergantung apa zodiaknya, Ci. Kalau Hai. Tergantung
tergantung. Kapri ya? Oh, kayak. Apakah? Oh, nggak berarti cewek ya untuk reportnya. Oke, terus Kak? Terus kalau untuk tadi yang soal tren, Heeh. nah sebenarnya agensi itu harus responsif sama perubahan. Bisa saja di 5 tahun ke depan Instagram sudah tidak dipakai. Iya, betul. Nah, terus kita yang sosmed handling Instagram ini ngapain? Sebagai agensi juga kita harus responsif sama perubahan-perubahan itu. Kayak misalnya dulu orang yang lebih prepare buat video rasio 16/9, ya 16/9 ukuran feed. Tapi sekarang Instagram sudah hapus fitur Instagram TV, jadinya Reels. Makanya perubahan itu kayak sekarang orang lebih prepare ke video rasio 9/16 dengan durasi yang lebih pendek. Terus mungkin lebih lebih sekarang itu video-video lebih relate. Pokoknya berarti agensi kreatif itu harus peka sama perkembangan zaman digital apalagi gitu kan ya. Oke, kalau udah itu tadi mungkin gimana caranya dari kreatif agensi Masa, Merah Lab sama Sense Visual untuk menjaga trust-nya kali ya untuk klien-kliennya. Terus habis itu gimana juga menjaga biar si agensinya nggak bakalan berakhir gitu kan ya. Karena kan pertanyaan saya tadi untuk Adi juga nggak bisa dijawab ya. Sampai kapan ada Sense Visual? Nggak tahu, nggak bisa dijawab. Jadi jangan dijawab juga sih sebenarnya kalau itu. Mudah-mudahan sih sampai nantilah ya, pokoknya panjang umur selalu gitu. Tapi Harusnya ini jadi doa. oh iya, Harusnya jadi doa. iya betul. Jadi doa. Kau Cici. Enggak Cici dong. kayak. Gua lagi yang kena. Enggak didoain panjang umur semuanya kan ya. Karena kita juga membutuhkan. Soalnya kita butuh mereka kan ya. Saat ini juga butuh banget. Ini mungkin agak kita udah next lagi ke questionnya. Ini pertanyaan biar klien-klien baru mungkin atau klien-klien paham. Apakah sebenarnya agensi ini punya tanggung jawab untuk terhadap kayak hasil dari kerjanya untuk kliennya. For example mungkin ya, kayak misalnya agensinya ini sebuah produk gitu. Tanggung jawabnya agensi bukan sih kalau misalnya produknya banyak yang beli. Tanggung jawabnya agensi bukan sih kalau misalnya produknya sedikit yang beli kayak gitu. Itu gimana? Itu tanggung jawabnya agensi atau bukan? Siapa yang mau jawab duluan? Kavian deh. Saya. Oke. Sebenarnya kalau ini jawaban pribadi Iya. Kalau misalkan ditanya agensi bertanggung jawab dengan penjualan produk, menurutku tidak. Oke. Iya dan tidak. Tidaknya adalah, nggak kompak gimana sih? Iya dulu. Gak bisa jadi host berdua. Gak bisa chemistry kurang. Iya atau tidak? Iya tidak. Maksudku tidak. Iya dulu atau tidak dulu ini? Iya tidak dulu deh. Cici mau kamu jawab apa? Tidaknya karena menurutku dari kan agensi itu kerjanya kayak promosi. Iya. Promosi itu tidak di mana-mana kurasa promosi tidak bersentuhan langsung dengan penjualan. Nah. Ada yang namanya sales. Yes. Ada yang namanya sales marketing. Tapi bagaimana caranya sales bisa bekerja kalau ada promosinya? Nah, tugasnya agensi ada di situ. Promosinya. Di promosinya. Maksudku jadinya satu flow. Nah, makanya saya bilang ketika misalkan ditanya bisa enggak sih saya pakai agensimu tapi naik penjualanku, saya bilang bisa aja ketika salesmu juga bekerja dengan baik. Maksudku karena kita sudah promosi dengan baik, yang mau jual promosi itu ke customer langsung, ya otomatis salesnya. Oke. Begitu. Kadang klien berharap dari promosi yang bagus langsung laku. Nah, sedangkan itu promosi gunanya untuk memperkenalkan. Betul. Bagaimana caranya orang mau beli kalau enggak kenal? Betul. Gitu. Nah, tugasnya agensi itu di poin memperkenalkan itu. Karena gue tuh pernah dapat satu kasus, nggak usah disebutin ya. Pokoknya dia kayak kliennya tuh nggak terima karena nggak sesuai harapannya dia. Akhirnya kayak mencak-mencaknya sama agensinya gitu. Padahal ini udah dikasih tahu tugasnya agensi adalah bantu untuk mempromosikan. Tugasnya sales yang menjual hasil dari promosi kita. Nah, itu kayak dia. Gitu. Jadi seperti itu ya sebenarnya iya benar yang Kavian bilang tadi. Iya tidak bertanggung jawab itu kayak iya tidak karena emang benar-benar satu kesatuan gitu kan ya. Ya dari sini sih mudah-mudahan orang-orang pada paham gitu kan ya. Apa sih gunanya creative agency gitu. Biar sebenarnya enggak sepenuhnya kalau misalnya enggak sesuai target itu sepenuhnya salah agency. Enggak kayak gitu. Tapi kalau dari KAI gimana nih, Kak? Kaget.
tersadar dari Eh, lamunannya. Sebenarnya kalau ya yang dibilang Vian juga ada benarnya. Cuman yang Banyak salahnya berarti. Anak baru. Kenapa kayak hostnya sensi sekali sama saya. Yang nonton dari menit 1 kelihatan sensi sekali hostnya sama saya. kalau Oke. kalau kita sudah bicara tanggung jawab agensi, sebenarnya itu yang ada hal yang harus kita sepakati bersama, kayak Oke. itulah yang tertuang di kontrak kerja. Hitam di atas putih gitu ya. Kita tidak boleh punya ekspektasi yang beda-beda kan. Mhm. Harus ada hitam di atas putih. Misalkan waktu itu kita di hire untuk hanya mempromosikan. Mhm. Ya kita hanya bekerja sebagai membantu Untuk ini, promosi produknya. Kalau kita di hire juga bisa jualan, ya kita akan Bantu untuk cari menjual. tim buat Oke. itu. Jadi memang di depan harus ini, karena banyak keluhan teman-teman saya kan, banyak yang bikin agensi apa segala macam, suka banyak curhat-curhat seperti saya bilang, PR-nya kita di agensi ini besar sekali, dan ketika saya lihat pertumbuhan 2 tahun ini, saya lumayan senang lihat banyak sekali teman-teman yang bangun. Jadi kita bisa rame-rame edukasi market bahwa Iya. ini loh, kita agensi di awal itu kalian nggak boleh langsung jualan. Oke. Kalian harus bangun proses yang panjang segala macam, dan kalau itu tidak dibangun, ya akan susah jualan. Mhm. Seperti itu. Biasanya itu dari situ, dari tanggung jawab pertama kita, apa yang kita tanda tangan di kontrak kerja itu. Mhm. Jadi tidak ada ekspektasi di luar itu. Oke, berarti emang dari awal harus jelas ya Kak kesepakatannya jelas. apa. Kalau cuma promosi ya berarti emang cuma promosi aja gitu. Kita nggak bertanggung jawab banyak sedikitnya si produk ini terjual. Kecuali mungkin emang memakai jasa juga untuk jadi salesnya gitu Sales. istilahnya gitu kan ya Kak. Ada Penjualan. cara kan, kalau kita bicara marketing, kita akan marketing itu number game. Oke. Ada banyak matrix, ada banyak analisis di dalam. Mhm. Kalau dia mau bayar paketan itu, ya kita akan kasih orang yang Oke. bisa menghitung bagaimana agar mereka lebih jualan gampang. Tapi kalau mereka cuma hire kita sebagai provider konten, bikin mereka konten yang menarik, bagus, ya tugasnya mereka untuk melanjutkan itu. Oh, I see. Agensi juga tidak bisa dibatasi sebenarnya, karena kan kita harus beyond itu. Apa yang klien harapkan dari kita Itu bisa yang kita kasih kasih, benar. service lebih. Yes. Cuman ya itu lagi, balik lagi kalau semua itu harus dibicarakan di depan. Oke. Karena kan tidak enak, karena ya mau bagaimanapun kita sudah merasa pekerjaan kita sudah bagus, tapi Iya. kliennya akan cerita di belakang, inilah begini Iya. sama. Nggak usah itu kan. pakai yang itu. Ya, ada yang sampai seperti Kayak itu. gitu ya. Ada. Karena mungkin ya nggak sesuai kesepakatan awal kayak gitu kan ya. Mungkin ya Kak yang seperti itu. Ekspektasinya beda, Ya. benar. Ya gitulah pokoknya kalau mudah kayak penuh pro dan kontra gitu. Makanya ya kalau misalnya emang pengen pakai agensi kayak gitu bisa konsultasi dulu ya Kak ya. Iya. Bisa konsultasi dulu, lebih ke nanya-nanya Iya, dulu sih kenapa ya kayaknya. konsultasi penting? Jadi Tuh. seperti kalau kita tidak konsultasi, jadinya kalau kayak rumah itu jendelanya rusak yang dibenerin pintu. Nah itu gunanya agensi, kita harus Iya. konsultasi baik-baik. Bener. Jadi harus konsultasi dulu. Siapa tahu kalau muda yang nonton ini lagi nyari-nyari sebuah agensi, ya nanya-nanya dulu aja gitu ya kayak. Ada 3, silakan dipilih. Oke, kalau dari Sense Visual? Kalau dari Sense Visual tanggung jawabnya sebenarnya tadi yang ditanyakan. Kalau menurut Sense, kalau saya sendiri saya sepakat sama Kak Vian dan Kak Ai, di mana Rangkumannya ya, tugasnya agensi itu kesimpulan. ya promosi, kau hire kita buat jasa yang mana? Iya. Kan ada campaign, ada sosmed handling. Oke. Nah kalau kita bicara soal sosmed handling, kalau sosmed handling tanggung jawabnya kita ya bagaimana sosmedmu ini grow, engagementnya bagus. Tapi kita juga sebenarnya punya tanggung jawab ketika ada produk barunya. Kita bagaimana caranya buat orang tertarik buat coba itu produk. Nah ketika orang coba, nah di situ kembali ke si kliennya, apa produknya ini bagus. Jadi buat orang bisa repeat order, kan itu kembali ke produknya. Jadi kita, menurut saya tanggung jawabnya agensi itu cukup sampai orang coba produkmu. Oke. Ketika orang sudah coba, ya setelah itu bukan urusannya agensi. Yes. Kembali lagi ke bagaimana kau treat customer, bagaimana servisnya misalnya di kafe, bagaimana juga rasanya. Yes, oke. Oh ya, saya nambahin. Oke, boleh. Udah nggak sabar ya, saya juga tadi hampir mau lempar ke Kai. Kayaknya katanya ada yang mau ditambahin deh. Seperti yang dibilang sama Adi. Kadi. makasih udah bantu, Seperti makasih. yang sama Adi, yang tadi, jadi kalau sosial medianya sudah A, I, W, O, mereka di tempat juga sudah harus sama. Oh, Apa yang dilihat di sosial media dengan apa yang didapati di lokasi itu harus sama. Biasanya kan di sosial medianya yang bagus, ternyata sampai sana iya. Tidak sesuai tidak ekspektasi sesuai. juga. Akhirnya agensi yang disalahin, padahal kan
yang Mereka yang emang tidak nggak, siap. ah, Biasanya benar, mereka yang benar, tidak siap. Sama sedikit tadi soal Boleh. yang komunikasi. nggak sabar ya. Ngomong juga ya. Soal komunikasi memang kita itu lebih baik ketemu dulu sama Aha. kliennya. Kan biasa kalian bilang bisa saya minta price listmu. Oh ya. Saya butuh range harga saja. Sementara kita belum tahu kebutuhannya dia apa. Jadi bisa saja harga yang kita kasih itu kedepannya tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan, atau Oke. malah berlebihan harganya. Jadi mending kita ketemu dulu. konsultasi lah Ah, ya, nanya-nanya dulu. Kenapa Kak Fian, silahkan. Kayak ini Wats, Ya. sosmednya bagus. Pas kesini makin bagus. Maco lagi, maco lagi, bisa banget ya. Pantesan itu kayak udah nggak sabar pengen ngomong. Ada di size-nya nanti. Iya benar. Size L kayak saya. Tapi kalau yang itu XL biasa. Yang mana itu, Kak? Didengar nggak? Nggak ada lagi orangnya. Tapi seru ya, ternyata emang tugas-tugas agensi tuh kalau gue denger dari tadi ceritanya emang berat ya, berat. Tapi kalau misalnya menemukan tim yang kuat juga pastinya Seru. bakalan seru gitu. Jadi kayak nggak kerasa kerja nggak sih? Iya betul. Bener kan? Jadi kayak cuman main aja gitu, main tapi menghasilkan cuan gitu kan ya. Pokoknya seru-seru aja sih. Kalau misalnya lo pengen juga mungkin suatu saat ada apa ya, kayak pengen gitu kerja di agensi karena cerita-cerita kakak-kakak ini seru-seru aja. Nanti mungkin boleh dicoba ya. Kalau mungkin Masa atau Merah Labs atau mungkin Sense Visual lagi melakukan rekrutmen ya. Tapi ini mungkin last question dari aku. Mungkin banyak juga sih orang-orang sekarang yang belum aware atau belum tahu sama yang namanya agensi kreatif gitu kan. Mungkin orang yang baru memulai usaha, orang yang baru memulai bisnis, dan mungkin kayak ngerasanya kenapa bisnis gue kayak gini-gini aja gitu kan ya. Ada yang kurang kali gitu kan ya. Atau mungkin gue perlu memakai jasa agensi kreatif gitu. Boleh mungkin dibagiin sama kaula muda. Kenapa sih orang-orang tuh harus mungkin memakai jasa agensi kreatif kayak gitu? Kok diam-diam? Kayaknya Kak Hai Ini mau kita dulu. Saya mau padeng. Saya mau padeng. Kenapa nggak ikhlas? Tidak Cici. Oke. Oke, Kak Ai gimana Kak Ai? Kak Ai tadi kalian mau ngomong. Iya, mau lagi bicara gitu. Nggak ya beneran kayak Kavian, kenapa Kak? Kenapa harus? Iya. Menurutku enggak harus, Ji. Oke. Apalagi kalau misalkan brandmu brand baru. Masuk ke brand ini dalam artian apapun lah. Iya Mau apapun. Kurasa kalau awal-awal pasti otomatis kita tahu budgetnya enggak terlalu banyak. Iya. Sedangkan Kalau Sultan? Apa? Kalau Sultan yang bikin bisnis? biar konsultan kalau sembarang kau bikin bangkrut juga. Makanya kan Emosi. butuhkan agensi kreatif gitu. Iya, enggak, menurutku sayang aja ketika misalkan usaha baru terus tiba-tiba ngambil agensi. Maksudku sayang Ki. Kenapa enggak kau mau dulu cari tahu bagaimana flow-nya untuk branding brand sendiri. Jadi ketika kerja sama dengan agensi, Oke. ada yang sesuatu yang aneh kau rasa bisa kau tahu, maksudku bisa kau revisi karena kau sudah tahu bagaimana flow kerjanya. Oke. Itu menurutku. Jadi kayak kalau misalkan brand baru, kurasa jangan mau dulu untuk hire agensi. Siapa tahu tuh nggak ada waktunya. Jangan mau bikin usaha. kan bisa dibantu gitu. Iya, tapi maksudku ada nanti momen yang Berantem ya. ada momen yang tepat. Dipaksa. Iya, kurasa ada momen yang tepat nanti Oke, ketika oke. butuh ke agensi. Agensi itu untuk bantu ketika kau sudah kewalahan. Kalau untuk awal kurasa enggak kewalahan banget Gila untuk Bisa brand diusahakan awal, dulu iya. sendiri ya. Mm-mm. Nanti mungkin kalau misalnya ngestak di tengah jalan, Iya. emang ngerasa butuh untuk Butuh, iya. bantuan baru kali ya. Karena biar bagaimanapun saya pribadi kalau misalkan ngomong ke klien, saya selalu serahkan kayak apapun yang terjadi, kau yang lebih tahu brandmu. Mhm, Kita cuman bantu eksekusikan apa yang ada idemu. mhm. Kayak kurasa begitu. Makanya kalau awal-awal kurasa jangan dulu pakai agensi. Tapi suatu saat ketika mau kau besar, Iya, kau baru. enggak mau pakai agensi. Mungkin kalau misalnya udah pengen yang kayak, wah gue pengen gede nih kayaknya usahanya, gue butuh sesuatu yang ngebantu kalian untuk ngedorong. Oke, gitu kalau Kak Vian ya. Kak dari Vian. Gue tuh jujur ya, gue kalau ngomong sekarang suka kebalik-balik, kenapa ya? Lu sih. Keren lu. Lu gue banget lu. Aduh, oke. Kalau dari Kak Ai, Kain tadi banyakan ini apa namanya melamun. Mungkin kayak memikirkan jawaban yang pas. Silakan Kak Ai. Kenapa klien harus pakai agensi? Iya.
sepengalamannya kami itu walaupun sudah jalan beberapa tahun tapi tidak punya klien yang banyak. Oh. Kami tidak punya klien yang banyak. Oke. Tapi kita bisa memaintain klien itu. Biasanya brand-brand ya mungkin karena kita punya market sendiri, ada corporate, ada brand-brand multinasional. Biasanya karena memang di tim itu tidak ada creative marketing. Oke. Jadi di hire lah kita. Jadi bahkan beberapa brand-brand besar yang tumbuhnya cepat sekali di brand lokal, tapi yang skalanya nasional, itu mereka tim intinya cuma ada yang berempat, ada yang berenam. Oke. Biasanya brand-brand inilah yang hire agency. Mereka cari perspektif baru. Kan ketika orang bikin brand, kita tidak bikin satu brand, kita bikin banyak. Betul. Mereka mau lihat persepsi-persepsi dari semua. Biasa agensi dipakai buat melihat sisi lainnya. Bagaimana sih kalian ngelihat ini? Bagaimana nanti kalian yang eksekusi segala macam. Biasanya seperti itu. Dan mereka sudah harus antisipasi budget. Dan biasanya juga yang pakai agensi dia kalau di marketing ada sekali lagi marketing itu number game. Mereka harus prepare budget marketing untuk hire agensi. Seperti itu. Wow. Kalau tidak ada budgetnya ya jalanilah dulu. Ya. Sama toh. Ya. Tapi tetap harus sih bikin brand itu harus spare budget marketing. Oke. Karena itu masih berlaku. Biasanya kan ada istilah itu biaya marketing lebih banyak dari biaya produksi. Karena marketing lah yang akan bikin sustain. Oke, wow, oke. Penjelasan lebih detail. Nah, seperti biasa, rangkumannya. Tapi beneran kan nggak tahu. Tadi tadi gitu terus. Sama atau beda? Iya, kan? bener. Beda kayaknya. Rangkumannya atau beda nih? Nggak tahu kenapa biasa langsung di Kak Adi selalu gitu ya. Kalau saya agensi itu simpelnya memberi sudut pandang baru lah terhadap brand itu. Jadi orang yang di dalam sini itu mungkin sudut pandangnya terus selalu dari dalam. Nah, kita sebagai agensi ini dari luar, bagaimana kita berperilaku sebagai customer, sebagai konsumennya dari produk itu. Terus masalah agensi di tengah atau di awal, sebenarnya di awal juga penting, di perjalanan juga penting. Makanya ada salah satunya itu business develop ID. Nah, jadi business itu kita bantu. Misalnya ada orang punya uang ini, terus saya tahu dia sudah tahu mau buat bisnis apa, tapi dia tidak tahu bagaimana jalankan bisnisnya, mulainya dari mana. Nah, itu kita juga punya servisnya itu. Kita bisa di hire buat bantu dia, misalnya dari brandingannya, dari produksian juga bisa dibantu, mau cetak di mana. Dari hulu ke hilir misalnya. Dari hulu ke hilir. Oke. Jadi kayak gue punya uang nih, gue bikin cukup punya uang. Cukup punya uang. Oke, gue bikin usaha, silahkan diatur gitu. Orang-orang di luar sebutnya cukup punya uang dan doa mama papa. Berarti tadi pantas pas gue bilang cukup punya uang. Oke, cukup sampai situ aja, cukup sampai situ. Berarti ada juga ya treatment seperti itu ternyata. Siapa tahu karena emang mungkin biasa orang kan kalau misalnya baru dapat ada rezeki nomplok gitu, uangnya mau diapain ya? Udah nyari agensi biar bisa diatur gitu kan ya. Gak apa-apa. Oke, kita akan pindah ke segmen selanjutnya, itu adalah fake you. Ada bumper nggak? Oke, jadi fake you ini ya, fake you ya. Dia bilangnya fake you. Kena kayak kok kata Ika. Enggak, fakta about you. Iya, fake you adalah fakta about you. Kenapa jadi sensi ya? Udah tahu, karena kasar sekali. Enggak. Ketawa gue. Apa zodiak muka, Ci? Ya? Apa zodiak muka? Habis Libra. Apa? Aries. Apa sih? Saya udah hafal zodiak. Scorpio. Waduh. Ya lanjut, silakan. Enggak cocok emang, soalnya jujur ya Libra sama Scorpio tuh enggak cocok. Oke. Next, kita ada di fake you. Fake you-nya apa nih, Bu? Fakta about agensi kreatif dari teman-teman. Kayak mungkin orang-orang nggak tahu kalau masa kreatif gini, isinya itu gini, kayak gitu. Jadi kasih 3 aja dari Kak Adi duluan, biar nggak merangkum lagi kan ya. Biar tadi saya yang merangkum. Iya betul sekali, dari Kak Adi. Fakta Iya, fakta about sense visual. Oh iya. 3 aja. 3 kan ya? Produser 3. Di timnya sense visual itu cuma 1 orang berani muncul depan kamera. Oh iya. Namanya boleh di-spill namanya? Galang. Iya, Galang. Mas Galang kok gitu. Mas Galang. Yang lain ini malu-malu orang belakang. Oke. Berarti dari sekian banyaknya cuma 1 doang nih. Makanya kita susah kadang kalau mau buat TikTok yang kelihatan muka.
Kayak berat sekali. Oh, Dia yang bagian atur-aturnya aja gitu Iya. kan ya. Oh, oke. pantasan ada Koreografi. konten TikToknya Galang kemarin. Ya, Galang This gitu. is- Oh iya, tahu. Iya, 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 iya. Oh, oke Iya, iya. oke oke. Itu yang pertama, yang kedua. Terus yang kedua orang-orang masih kira sense itu sense. Sense. Semua banyak orang bilang sense visual. Gue juga. Gue juga. Kampungan, Sense visual. kampungan. bukan bahasa Jepang. Makasih ya. Makasih ya. Tuh kan kebaik sekarang dia yang sense ya. Oh my god. Gue juga ngomong kemarin sense kak. visual, iya. Sense Orang visual. bilang kayak bahasa Jepang. Iya benar. Padahal ini sense visual. Sense visual. Iya, Tenang, jadi gue nggak sendiri. Teman gue juga. Banyak sih. Banyak ya. Banyak. Ternyata sense visual itu bacanya bukan sense visual. Iya, Tapi sense. visual. Sense visual. Iya, Oke. sense visual. Yang ketiga. Apa yang ketiga? Apa lagi? Tidak ada. Kai yang Saya mau jawab. dipikirkan Saya jawab. baik-baik. Oh, ya, Saya kalau- jawab tentang sense. Aduh. Apa lagi? Faktanya itu guruku KAI, teman kolabku selalu Kak Pian. Asik sekali. Emang iya? Itu. Oh iya, oke. Masuk juga ya. KAI adalah Mentor lah. mentor. Kavian? Collaboration. Oh kenal ya sama dia ya? Iya. lu. Kau di Oke, terima kasih Kak Adi. Next Kak Ai. Bener-bener ngerangkum lu Kak. Oke Kak Ai. Apa ya? Di Merah Lab itu 85% perempuan. Oh ya, Ah. oke. 85% perempuan. Dan kami sedang mencari juga lagi perempuan. Oh. Kenapa? Apa karena perempuan lebih peka? Proses berpikir kreatifnya perempuan itu lebih apa ya? Kenapa? Lebih kompleks. Iya. Oh lebih kompleks ya. Heeh. Sama dia punya privilege yang lebih dibanding laki-laki kalau Ah. ketemu sama klien. Betul, Oh, betul, iya. betul. Oke. Itu ya 85% perempuan. Yang kedua. Yang kedua apa ya? Yang kedua itu kita punya kantor tapi jarang sekali ada yang ke kantor. Kenapa itu seperti itu? Apa karena lagi bisa di remote atau apa? Memang kita bisa kerjakan semua pekerjaan dari Dari kecuali butuh di lokasi baru. Tapi kalau Work from hari-harian itu anywhere tidak dong ada. ya? Heeh. Sama apa lagi ya? Satu lagi. Oh ini mungkin yang paling banyak, cuman kadang-kadang tidak orang-orang tidak tahu pekerjaan di creative agency ini itu kita tidak tidur sampai jam berapa pikirin. Oh ya. Nah, itu jadi fakta semua kalau- agensi harusnya ya, kayak Iya. jam 1 masih bisa meeting, jam 2 masih Oh, take nggak nota, kenal waktu cari ya? revisi apa segala macam. Masih kenal- kadang seperti itu. Masih kadang seperti Tidak mau itu. 9 to 5 tapi ternyata 24 jam. Biasanya itu antara kita dengan tim sih, Aha. kan tidak mungkin klien. Iya. Kalau di di Merah Lab sendiri tuh mungkin beberapa karena kita kliennya sedikit, jadi kita biasanya dibilang kreatif agency yang tidak bisa direvisi. Oh iya. Oke. Iya. Jadi mungkin bisa ada beberapa lah di Makassar itu selalu tidak bisa kena revisian karena kan di proses kita discuss sampai dieksekusi mereka terlibat. Iya, betul. Jadi betul. tidak ada alasan untuk mereka mau revisi. merevisi ketika itu benar. sudah- Kecuali kesalahan dari ininya kali ya. Teknis-teknis. Iya, teknis-teknisnya mungkin. Ah. Dari Merah Lab sih siapa tahu ada typo gitu atau apa. Nah itu kecuali itu. Iya, makanya kecuali itu. Oke. Kita udah masuk Makasih. lagi. Makasih. Jokes TV sekali tuh. Jokes-jokesnya Sule. Enggak kan sama-sama dari Sunda. Oh iya, Jadi tahu. sama. Iya, iya, Ha, betul. benar. Oke, Gavian. Apa ya? Apa ya? Masa tahu masa- yang dari iya, series iya, iya. masa enggak sih? Masa itu tidak semenyenangkan apa yang kalian lihat di sosmed. Iya kan? Ada aduh ya ampun kalau lihat Orang ada biasa DM enaknya kerja di masa makan-makan senang-senang. Hey, Hey. kau enggak tahu ini kita selalu berkelahi di dalam. Tapi itu kan bagusnya Iya, masa kalau internal berkait aja kerjaan. yang tahu. Yang bagian ya udah kebagian Hmm. aja. Gimana Dimas? Ya oke. Oke, yang Eh, kedua. Kedua itu sama udah bisa sama di jam Enggak bisa, enggak boleh. Maaf, maaf, maaf. Gimana sih emang kerja di Merah Labs atau di Sense Tidak, juga? tidak. Mas itu makan dulu baru kerja. Kenapa? Nggak Isi tahu. tenaga dulu. Enggak tahu anak-anak Mas itu kalau sudah Kalau makan nggak makan lemes besti iya, enggak gitu. bisa kerja, enggak tahu. Lemes ya? Kayaknya Oh my god. Dimas boleh- kayak gitu. semua, Oh, semua. Dimas Dawa pasti itu. Makan dulu baru kerja. Mm, Keren. sama fakta yang paling menjengkelkan ini. Apa? Enggak ada anak mas 90% anak masa enggak pernah on time. Oh, Enggak tahu Wadah. kenapa. Enggak tahu kenapa. Aku setuju sama yang satu. Enggak ada ya? Iya toh? Iya. 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 Iya Gimana lah. teman-teman anak Palembang? Gimana Dimas? Iya, Valid tuh. nggak Dimas?
Valid Iya kan? banget. Kamu rasakan? Sama sih rasa. Tapi Itu. mungkin ada overtime-nya kali. Jadi mereka terlalu Tidak juga kan? Tidak. Memang tahu Lebih terlambat. fleksibel Iya. malah kan Kak. Misalkan janjian jam 2. Ya. Terus Kak, Jam 1 misalnya jam 1 iya ya. jam 1 janjian tuh, 1. jam 1 janjian. Terus kayak Kak sampai jam 4 Jana. Oh iya Padeng. Datang jam 3. Jam 4 tetap pergi. Jadi 1 jam mami dong. 1 jam mami dong. Iya, aduh. Telunjuknya kemana nih? Telunjuknya kemana? Iya, aduh. Mau marah enggak bisa juga. Iya. Kalau marah pasti kayak nanti jelek moodnya apa segala macam. Iya. Ya sudah Mi. Kayak Gitu lah. ya Pak Le. Iya, ya begitu. Kayak gitu. Lebih ke inhale, exhale kayak gitu ya. Harus lebih banyak sabarnya gitu Iya, kan ya. makanya tidak semenyenangkan apa yang kalian lihat di sosial media. Betul Kasihan. betul. Oh my god, ternyata seru-seru ya 3 fakta ini. Gue baru dapat satu dari ini klien yang kayaknya lancar-lancar aja mengeluarkan 3 fakta. Mungkin masih banyak kali ya, tapi kan aku cuma butuh 3. Oke, kita pindah ke segmen selanjutnya, main deh. Main deh. Nanti ada Gila. tulisan di sini. Di sini. Edit. Di sini juga, di situ juga ada. Kita bikin Terus repot yang tulisan edit. main-mainnya yang main deh. Mampus lu Dimas. Ya susah lah ya kalau misalnya kita ngobrol sama agensi kreatif. Tahu yang kayak gituan kayak pengen digimanain semua videonya kan. Ya gak apa-apa, ini kan tugas editor kita ya. Tugas editor kita, banyak PR loh. Selamat ya. Main deh-nya adalah ini saling mempromosikan pihak agensi. Jadi kalau Kak Adi mempromosikan Masa mempromosikan Merah Labs, nanti Merah Labs mempromosikan dari Sense Visual. Nanti dia rangkum lagi. Enggak, kalau gitu kita mulai dari Kak Adi aja, nanti berakhirnya di Kak Ai. Masa Dik? Iya, Masa. Masa. Saya siapa? Saya siapa? Masa. Saya siapa? Masa. Merah Labs. Oh, Relap. Merah Labs. Yo. Lihat dulu orangnya mungkin malah. Buat kakak-kakak pemilik bisnis, asik. Eh, Orang-orang yang Ada ya. orang-orang yang kerja di corporate yang sudah pusing sama kontennya dan mau talent cantik-cantik. Nah, Eh. yang cantik-cantik. Oh iya ya. eh, Aduh. langsung ke Masa Kreatif saja, masa.kreatif. Di situ ada Dimas yang serba bisa. Hey, keren. Dimas andalanku. Beban lagi. Beban lagi. Iya, muncul Dimas. Dimas sebagai videografer di ya yang Astaga itu. Sekarang Kak Bian lagi deh. Gue mau bilang Kak Masa lagi. Lagi lucunya ini. Ayo. Bisa. Buat my friend asik. Musik. Kalau misalkan kau kabarnya Kak untuk dikerjakan sosmedmu ke Merah Lab mau kok karena lebih profesional. Kalau di Masa kurasa belum pi. Jadi kayak kalau mau kok yang ada bapakmu kerja di mana ke corporate atau apa di Merah Lab aja jawabannya. Udah gitu aja. valid. Udah kenapa lucunya? Terus kenapa? Lebih kayak merendah banget ya Masa ya. Lebih kayak merendah banget. Kesini mau. Iya. Oke, thank you Kak Bian. Kak Ai lagi. Kak Ai ke Sense Visual. Oke. Ini agak bijak kayak, agak wise gitu. Agak wise. Karena saya bilang kalau ada bapak-bapakmu kerja di mana? Iya. Lucu, akhirnya lucu. Teman-teman di luar sana yang mau bangun bisnis kah, yang mau bikin konten bagus ataupun bisa diskusi ide, bisa ke Sense Visual, bukan Sense Visual karena Sense Visual. saya lihat bagaimana mereka grow, saya lihat bagaimana proses belajarnya mereka, jadi mereka serius. Banyak serius ya, Banyak serius. serius. Ya mentornya kebetulan jadi tahu. Tepuk tangan dulu dong untuk mereka bertiga. Keren banget ya. Berarti tetap akrab ya, tetap bestie ya. Gila. Tetap bestie harus. Enggak ada saingan. Iya. Enggak ada saingan. Oke, siap-siap.
segmen selanjutnya lagi. Ada Oke. yang bisa kan? Ada. Satu kali lagi ya. Satu kali lagi. Iya. Kita akan pindah ke segmen selanjutnya yaitu kamu. Kamulah satu-satunya. Eh. Maaf. Sorry. Aduh ya ampun. Oke, bumpernya ternyata seperti itu ya. Gua pikir lo mau nyanyi Cowboy Junior. Umurnya, Di. Iya. Gua kan ada tuh gua kamunya Cowboy Junior tahu ya. Kamu satu-satunya memang. Dewa. Tua sekali. Kamu. Ya, dan kamu. aku yang kamu Beda. tahu. Beda. Yang tadi sama itu. Iya. Ini kan bagian kamunya aja pas udah mau closing gitu. Sama kan. Oke, ya oke. Hati gue. Oke. Masuk ke segmen terakhir itu adalah kamu, kata tamu. Kata tamu ini aku minta 3 rekomendasi musik karena kan kita radio ya, Prambors. Harus tetap Number one. dengerin. Hit Musik station. keren banget. Santai Kopani. Gak takut. Ini pokoknya nge-hostnya nanti namanya DC dan Vian ya. Iya. Vian. Oke, ini kasih top 3 aja kali ya. 3 musik mood booster kalau misalnya lagi kerja gitu. Siapa tahu lagi ngetik apa segala macam gitu, lagi puyeng-puyeng yang jadi mood boosternya. Judul lagunya atau bandnya aja atau gimana? Judul, bandnya. Nyanyinya sedikit. Kalau bisa sih nyanyinya juga bisa. Oh nyanyi. Iya. Kalau bisa juga nyanyi sih. Beda bayarannya itu bos. Aduh. Oke. Bebas ini bandnya kah? Bebas. Band sama judul lagunya juga kan ya? Iya dong. Banyak. Apa nih? Dirilis kapan ya? Enggak, bebas. Biar Tiga, ketahuan tiga. kalau orang muda tahu kan, oh ini umurnya segini ya. Oke. Kavian lama banget. Banyak Ci, susah 3. 3 aja. Karena kalau banyak nggak akan selesai kita Karena ini. kerjaan itu enggak cukup 3 lagu untuk mengerjakan satu Top 3 kerjaan. paling atas. Semua paling atas masalahnya. 3 aja susah banget ya Allah. Apa di akhir-akhir ini mana? Ya, kamu lagi. Bara Suara. Bara suara. Tapi yang album Typhoon. Oke. Semua lah, dia mau kok 3 lagu. Susah sekali. Ya, Terus Lomba Sihir. lomba sihir. Terus apa di? Apa ya? Hindia mau deh kayaknya. Hindia, berarti lagu-lagunya mereka lah ya. Berarti 3 rekomendasi. Keliling-keliling di situ, ya. Lagunya Hindia, lomba sihir sama tadi bara suara. Semuanya didengerin. Karena Semuanya. kalau anxiety Kak, Hindia aku dengar. Oh. Bisa rehat. Kunto Aji itu Kak, Kunto Aji. Oh, Kunto Aji. komedi bro. Lucu ya. Lucu lagi. Lucu lagi. Ayo. Ayo, Kak. Kak siapa dulu nih? Kai dulu. Album juga Lomba Sihir kayaknya makin kesini makin lagi dengar. Terus kedua, kalau lagu ada satu belakangan ini saya putar-putar terus Magicnya band Rektor Oke. sama semua albumnya Teddy Aditya. Teddy Aditya. Ih, Teddy Aditya. Kemarin gua ngobrol sama Teddy Aditya di Prambors ngobrol. Ih nggak apa-apa, yang penting ketemu. Via Zoom. Ih nggak apa-apa ya. Pandemi kan Pandemi nggak bisa, nggak Iya, bisa. betul. nggak Karena kan bisa. lagunya bagus-bagus kalau lagi putus dia. Iya benar. Enggak, lagi enggak ya. Nggak tahu ya, emang benar. Teddy Aditya kalau bikin lagu bagus-bagus. Iya. Betul. Ha. Jadi dia yang putus sih. Ya Allah kok dong. Sudah lanjut ya. Adi. Lanjut. Oke. Lomba sihir yang ini, Teddy Aditya yang ini. Apa nih Kak? Kalau saya lomba sihir. Lomba. Wih, tiga-tiganya suka lomba Iya, sihir. lomba sihir yang tahu. Bagus nih, Bang. Agensi banget. Jadi, Agensi. Ini kayaknya ini band agensi. Semangat lomba agensi, sihir. lomba band sihir. agensi agensi Makassar. banget. Nah, bisa. Yeay, Jadi sedap. lagi kolaborasi. Terus Randy Pandugo. Randy Pandugo. Randy Pandugo banget. Diam. Mirip kok Kak Vian. Diam. Dia sebut lagi nama aku. Padahal gua udah bilang, diam. Harus aku Ci. Enggak. Yang ketiga kalau lagi butuh yang tenang-tenang Novo Amor. Siapa? Kalau cari backsound apa Novo Amor. Novo Amor. Oh. Sekarang kerjaan backsound. Oke. Lebih ke kerjaan ini.
Aduh ya ampun, berarti itu bukan 3 lagu sih sebenarnya, 3 playlist lah ya dari teman-teman agensi kalau misalnya lagi puyeng dengan kerjaan, lagi pusing banget sama kerjaannya, pokoknya pasti bakalan ada aja lagu-lagu yang bisa nemenin gitu kan ya. Lomba sihir sih ini paling top. Kenapa bisa? Band agensi ya. Nanti di Mas Bol dikasih tahu di bawah band agensi lomba sihir gitu. Biar dilihat di notis sama lomba sihirnya kan ya. Munculkan sihir. Iya, karena biasanya klien minta disihir-sihir 1 hari jadi. Iya, itu. Oke. Bagus jawabannya guys. Iya. Bagus. Brief pagi jadi sore ya. Aduh. Ini kayak lebih ke keluh kesah kali ya, Iya, maaf. curhat kali ya. Oke, nggak apa-apa. Ini tempatnya kan. Klienku Ini itu cuma bercanda ya. Bisa kok. Takut. Tapi terima kasih banyak loh kakak. Oh my god. Seru-seru banget. Kita udah ngobrol-ngobrol seputaran agensi kreatif. Terus tadi main-main juga. Jujur ya gue pikir awal kayak aduh ini ngobrolnya kayak monoton banget deh. Orang tua kadang diajak ngobrol. Bisa gitu. Selalu have fun. Oke lah pokoknya sukses selalu untuk Kak Adi dari Sense Visual. Ada Kak Ai juga dari Merah Labs. Dari Fernaldi masa kreatif. Tuh. Dan gak gue sebutin udah kan hostnya juga Iya, gitu ada kan ya. Desi dari Prambors. Thank you. Ah, Ada Ada Dimas juga. Dimas. Iya, perpaduan. Pokoknya sukses selalu ya. Salam untuk teman-temannya. Mudah-mudahan agensi emang benar-benar nggak akan pernah berakhir. Amin. Dan pokoknya ditunggu kolaborasi selanjutnya sama Prambors lagi ya pokoknya. Kedepannya pokoknya sukses selalu dan sehat-sehat selalu. Salam buat tim yang ada di kantor mungkin meskipun lagi nggak ada di kantor juga ya. Mau bilang di kantor cuman gimana kalau Merah Labs kayaknya nggak di kantor. Pokoknya salam lah untuk semua teman-teman yang lain. Pokoknya kaulah muda segini dulu Cari Talk spesial edisi ya. Ini kita lagi di Watch Store, sampai ketemu lagi di Cari Talks episode selanjutnya. Bye-bye.